Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. IWP tidak akan bertele-tele buat sampean. IWP tidak akan berpanjang lebar. Karena sebenarnya ini memang sudah memiliki korelasi dengan video sebelumnya. Kalau sampean mengikuti Iwan Banaran dari awal sampai akhir mengenai terawangan terbaru, bahwa IWP Iwan Banaran mencium terawangan bahwa mencium pergerakan adanya Kawasaki yang sedang mempersiapkan sebuah motor baru dengan kode belakang AT. Kita sudah bahas buat sampean bagaimana kita sangat curiga bahwa Kawasaki akan membawa J-Series. Sampean tahu bahwa AT ini berarti kan, ya pasti kita tahu bahwa AT adalah motor matic dan potensinya pastinya matic, apalagi kalau bukan J-Series. Dan sampean tahu juga bahwa Kawasaki memiliki motor yang sangat terkenal, motor matic yang sudah dipasarkan cukup lama di Eropa, yakni J125, kemudian J250 dan juga J300, dan semua engine yang digunakan oleh Kawasaki ini memang engine milik Kymco. Jadi sampean harus tahu bahwa J Kawasaki itu memang semacam kolaborasi antara Kawasaki dan juga Kymco. Jadi Kymco meracik engine-nya, sementara Kawasaki meracik desainnya dan juga kelistrikannya. Jadi ini adalah kolaborasi yang menurut IWP bagus, dan sebenarnya IWP berharap sebenarnya ya kita berharap, karena Kawasaki ini kan terkenal memiliki desain yang jos gandos ya. Jadi dari bentuknya, dari sosoknya itu selalu cakep. IWP sangat suka dengan Kawasaki, bagaimana mereka mendesain sebuah motor yang selalu membuat kita tuh wah ngiler Kang Mas. Nah, untuk maticnya pun demikian. Kan sampai tahu bahwa J-Series memiliki desain yang sangat agresif. Modelnya tuh lancip-lancip, ninja banget ya, ninja generasi injeksi yang pertama. Bodinya proporsional antara depan, belakang, dan samping. Sehingga kita pun berpikir, mungkinkah Kawasaki, nah ini dia nih, mungkinkah Kawasaki Indonesia yang diam-diam sudah mendaftarkan ya di Direktorat Jenderal Industri Logam. Ya, jadi ini adalah semacam tipe uji, dan ternyata terawangan IWP semuanya terbukti ya. Jadi kalau sampean tahu, IWP sudah share ke sampean bahwa Iwan Banaran mencium adanya pergerakan ya. Jadi pergerakan dari Kawasaki Indonesia yang sudah mendaftarkan pada kita sebut regulator ya, regulator yang mengurusi uji tipe. Dan memang saat ini kita sedang agak galau soalnya kalau kita lihat Kawasaki ini kan selalu memiliki transmisi manual ya. Jadi kalau kita lihat registrasi manual itu ya berarti ya MT gitu kan, manual transmission. Tapi ternyata pada dokumen yang terbaru ini IWP menemukan bahwa ternyata secara data Kawasaki ini meregistrasi sebuah motor produk baru. Dalam video ini IWP akan beberkan ke sampean khusus buat follower dan subscriber Iwan Banaran, di mana IWP akan membeberkan ke sampean registrasi yang dilakukan oleh Kawasaki Indonesia yang ternyata klop dengan terawangan IWP, di mana motornya adalah AT yang artinya otomatis. Dan marilah kita bongkar detailnya seperti apa. Ini uji tipe Kawasaki yang berhasil IWP bongkar datanya. Nah, ini dia Kang Bro, spesial buat sampean semuanya, para follower Iwan Banaran, di mana IWP sudah berhasil mencium pergerakan berdasarkan dokumen. Jadi jika kemarin IWP hanya menyodorkan ke sampean tentang terawangan, maka di video ini IWP beranikan Iwan Banaran secara spesial memberikan konfirmasi bocoran dokumen yang IWP endus ya. IWP berhasil endus yang dilakukan oleh Kawasaki Indonesia, dan inilah yang bisa IWP sodorkan ke sampean. Yang pertama, ini adalah surat secara official, di mana ini semacam konfirmasi bahwa Kawasaki Indonesia mendaftarkan motor baru, dan ini didaftarkan di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika. Nah, kita perhatikan di sini ada tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor untuk keperluan uji tipe. Sampean harus tahu bahwa setiap motor baru semuanya harus meregistrasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi. Dan memang demikian untuk elektronik, transportasi, motor. Jadi semuanya harus diregistrasi dan diuji tipe. Jadi dari sana nanti akan ada prosesnya, Nah, untuk Kawasaki sendiri, berdasarkan data di sini bisa kita lihat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, dan atas permohonan dan atas nama PT Kawasaki Motor Indonesia. Sama catat Kang Mas, PT Kawasaki Motor Indonesia, nama perusahaannya ya, pastinya Kawasaki Motor Indonesia di sini, ya. Dan juga alamatnya di Jalan Madura Blok L 11 Kawasaki Industri MM 2100. Ini adalah konfirmasi. Dari sini sampean lihat ya bahwa ini adalah dokumen yang resmi. Sekali lagi, dokumen resmi yang IWB bisa garis bawahi bahwa ini benar-benar Kawasaki Indonesia. Kita lanjut,
Nah, di bawahnya ada konfirmasi telah melakukan pendaftaran tipe kendaraan bermotor untuk keperluan uji tipe di Kementerian Perhubungan dengan menggunakan merek atau tipe Kawasaki. Nah, ini. Dan ini belum hot, tenang aja, kita akan terus nih. Kemudian jenisnya adalah sepeda motor dan VIN atau NIK-nya sensor. Kemudian ada spesifikasi teknisnya terlampir ya. Kemudian ada jumlah kumulatif 1 unit. Jadi ini ada 1 unit motor yang memang diuji tipe oleh Kawasaki Indonesia di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ya. Jadi sekali lagi ya, ada 1 unit motor dan kondisinya adalah dalam keadaan baru. Tujuan pakai itu diperdagangkan. Ini yang penting, Cak. Jadi tujuan pakai pada saat diuji tipe bukan untuk dipakai mungkin di kantor kayak atau di perusahaan doang, tapi ini akan dijual, Cak. Bisa dilihat dari konfirmasi tujuannya diperdagangkan. Nah, dari sini ada konfirmasi, tanda pendaftaran tipe ini hanya berlaku dalam rangka pengujian tipe kendaraan bermotor, hanya motor Kang Mas ya. Dan apabila pelaksanaan uji tipe telah selesai dilaksanakan, maka tanda pendaftaran ini dinyatakan tidak berlaku. Sama catat ya. Oke, dari sini kita langsung ke bawah. Ini yang paling hot, Cak ya. Jadi kalau kita dari atas ini kan semacam kisi-kisi yang penting, tapi untuk intinya itu belum melangkah ya. Jadi kita melangkah ke bawah. Jadi ini memang hot ini. Spesial buat sampai nih, Cak. Spesial para follower Iwan Banaran. Pokoknya IWB akan share ke sampean terawangan. Bahkan bocoran dokumen pun yang IWB sedot berhasil. Yang berhasil sedot maksudnya berhasil jadi bolak-balik nih. Yang berhasil IWB sedot IWB share ke sampean. Kita lanjut, Cak ya. Nah, ini ada salinan TPT disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Dirjen Perhubungan Darat, dan Kementerian Perhubungan. Kita lanjut dari sini ya. Di bawahnya ini yang penting, Cak. Di bawahnya ada lampiran tanda pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor, nomor, dan juga tanggal. Nah, ini adalah spesifikasi teknisnya. Ini yang kita akan gali buat sampean. Sekali lagi, ini memang bukanlah konfirmasi yang transparan. Bolehlah kita menebak-nebak, menganalisa, karena memang motor ini masih misterius. Kita lanjut ya. Jadi jenis kendaraan di sini adalah sepeda motor sekali lagi, dan tipe dan variannya memang tidak ada konfirmasi di sensor di sini. Dan kemudian negara asalnya adalah mereknya dari Jepang pastinya Kang Mas. VIN-nya hilang, bahkan detailnya, dimensi, panjang, lebar, tinggi keseluruhan kerangka, cilokotenan, Cak. Ini hilang semuanya. Sebenarnya gini, Cak. Memang sebenarnya ini WB dapatkan itu pada kondisi sensor semuanya. Jadi lebih baik, memang lebih aman. Jadi terima kasih buat para atlet Sandi yang Jos Gandes buat sampean. Ya kita main aman lah, playing safe ya. Yang pasti Iwan Banaran terus akan menggeber mengenai itu. Nah, mengenai terawangan maksudnya, mengenai bocoran produk baru. Lanjut kita ke masa. Ini yang menarik, Cak. Pertama kita berpikir, apakah ini adalah J series? Apakah J250? Apakah J300? Apakah J125? Ternyata jika kita perhatikan dari masa kendaraan kosong, yang maksudnya dari beratnya ya, secara kosong tertera hanya 140 kg. Di sini, Cak, yang lebih mumet nih. Ini apa ya ini, kok enteng banget ya untuk ukuran seandainya benar-benar J series ya. Terulah nih J200 atau J250 atau J300 atau J125 mungkin lebih make sense ya. Tapi kalau kita komparasi dengan spek yang ada di Eropa, ini rata-rata J series ini beratnya di atas 160-an, Cak. Jadi ini yang WP lumayan pusing ya, di AC mumet Kang Mas. Iki kok cuma 140 kg ini. Ini motor apa ini? Motor apa nih, Cak? Yang penting kita dapatin dulu nih ya. Kita lanjut ya. Kemudian massa muatan maksimum kilogram itu 265, artinya kemampuan dari motornya itu mengangkut bisa 265 kg. Itu hal yang normal. Dan kemudian juga di sini tipe model semuanya hilang semuanya, Cak. Jadi kita nggak bisa memonitor ya, nggak bisa memonitor apa aja yang ada di dalam sini. Di dalam sini nggak ada, KW-nya semuanya nggak ada, torsinya, dayanya tidak ada, silindernya juga nggak ada. Bahkan tingkat emisi gas buang dan sebagainya hilang semuanya. Transmisi, ini yang sangat penting, Cak. Jadi transmisi ketika kita kemarin sudah memberikan konfirmasi kesampaian tentang AT, dan di sini tertuang ternyata juga benar-benar automatic. Nah ini kan ya, artinya apa? Ini sinkron dengan terawangan IWB kemarin bahwa Kawasaki Indonesia terendus sedang mendaftarkan atau uji tipe motor matic. Dan terbukti hari ini berdasarkan dokumen yang WB share kesampaian hari ini, maka kita konfirmasi bahwa betul-betul transmisinya adalah automatic. Wes makin hot iki Kang Mas. Oke, kita lanjut ya. Perbandingan gigi dan sebagainya hilang, nggak ada ya. Memang namanya matic ya pasti nggak ada. Dan kemudian, nah ini dia, Cak. Untuk penggerak
Gandar penggerak belakang. Ini penggerak belakang pastinya, Cak. Motor kan nggak ada penggerak depan, Kang Mas ya. Jadi memang penggerak belakang, penggerak depan. Dan untuk beban gandar depan adalah 73 kg, sementara beban gandar belakang itu adalah 67 kg. Artinya ini adalah komposisi berat ya, Cak ya. Jadi nggak terlalu kita pusingin. Nah, kemudian sistem pengereman, Kang Mas. Ini adalah sebuah konfirmasi di mana ternyata motor Kawasaki yang didaftarkan oleh Kawasaki Indonesia ini dipastikan menggunakan sistem pengereman ABS. Sama Cak, menggunakan sistem pengereman ABS dual channel. Kita bisa lihat dari sini, depan hidrolis ABS single disc brake dan belakang hidrolis ABS single disc brake. Ini yang membuat kita makin pusing, Kang Mas. Karena kenapa? Jika kita melihat dari komposisi disc brake-nya ya, komposisi disc brake-nya itu berarti kan ya double disc brake, depan disc brake, belakang disc brake. Jadi memang dua-duanya disc brake, double disc brake lah, bukan tromol belakangnya. Ini yang membuat kita happy tentunya. Dan kita juga dapatkan di sini mengenai sistem suspensi teleskopik. Jadi suspensinya bukan upside down pasti. Dan ini yang membuat kita makin pusing karena ya kalau upside down berarti kan motor sport. Namun di sini teleskopik bisa saja motor matic yang sedang kita bahas. Dan juga untuk belakangnya menggunakan swing arm. Kang Mas, apa ndak mumet dasi sampean, Cak. Jadi inilah bocoran buat sampean dokumen yang bisa share buat sampean yang ternyata Kawasaki Indonesia sudah meregistrasi motornya. Itu nggak tahu ya tanggalnya berapa, tapi ini hanya konfirmasi berdasarkan peraturan ya. Tetapi bisa dipastikan Kawasaki Indonesia sudah mendaftarkan motornya ke Direktorat Jenderal Industri Logam atau Kemenperin lah bahasanya ya. Jadi ini artinya apa? Sudah pasti, Kang Mas. IWP sudah jelaskan sampean. Ini fix pasti. Sekarang pertanyaannya dengan semua sodoran tadi, pertanyaannya adalah ini motor apa, Cak IWP? Nah, ini Kang Mas. Ini yang juga menjadi salah satu PR kita yang paling berat. Akan tetapi, Cak, sekali lagi kalau sampai menyambung dengan sebelumnya, maka akan ada beberapa opsi-opsi yang lebih katakan. Jadi memang Kawasaki ini ngamuk, Kang Mas, selalu Kawasaki lead don't follow, yang tidak mau follow lainnya. Artinya apa ya? Seharusnya dengan dengan filosofinya, dengan slogannya ini, WB cukup percaya sebenarnya bahwa Kawasaki sepertinya mungkin saja mereka bisa saja memang matic, tapi kalau melihat dari filosofinya, Kawasaki itu bukanlah follower. Ya kan, sama setuju nggak tentang ini? Kawasaki selalu menjadi first mover rata-rata. Mereka membuat atau membuka pasar trail, Kawasaki yang melakukan. Mereka membuka pasar sport, fairing, mereka yang melakukan. Kemudian mereka juga membuka pasar sport 250 2 silinder, mereka yang melakukan. Dan sekarang pun mereka melakukan dengan 4 silinder ZX25R. Mereka yang melakukan. Dan mereka juga membuka pasar ya yang model-model ala adventure, mereka juga yang membuka. Artinya apa? Secara logika, kalau dari kacamata pribadi, IWB cukup percaya diri bahwa Kawasaki nanti tidak akan mengikuti Honda dan Yamaha. Ya, kalau memang potensi J series itu terbuka ya tetap terbuka. Tapi dari kacamata pribadi, kepercayaan pribadi, sangat terbuka Kawasaki akan membuka kelas baru, akan memberikan sesuatu yang berbeda. Itu intinya. Artinya apa ya? Zaman kalau mengikuti Iwan Benar pasti tahu kan, Kawasaki Eropa sudah memamerkan ya Kawasaki AT, ya Ninja AT. Yang pasti Kang Mas, catat sampean di sini. Ya, Iwan Banaran memastikan, IWP memastikan bahwa Kawasaki Indonesia sudah resmi mendaftarkan produk barunya dengan uji tipe yang artinya fix 100% motor ini akan diluncurkan di Indonesia. Akan tetapi statusnya yang memang masih sangat misterius. Apakah nanti statusnya adalah CKD ataukah impor? Kalau lokal kayaknya enggak. Karena ketika IWB coba menerawang semuanya ya, semua jaringan-jaringan vendor itu agak minim ya tentang Kawasaki yang terbaru ini. Artinya terbuka, sangat terbuka. Kawasaki akan mendatangkan secara CBU atau mungkin CKD. CKD itu ya terurai, Cak, dari luar didatangkan ke Indonesia. Kalau CBU kan utuh ya ke sini, dan biasanya yang CBU ini sangat mahal, Cak, karena pajaknya beda. Sementara CKD bisa lebih ditekan walaupun tidak banyak. Akan tetapi apapun itu memang Kawasaki rata-rata untuk motor-motor premiumnya, motor-motor yang jagoannya rata-rata didatangkan dari Thailand. Sekarang kita tunggu saja apakah motor ini nanti adalah J Series Matic yang sudah kita bahas, ataukah mungkin Ninja
AT yang sudah pernah kita bahas, atau mungkin Z series yang pernah kita bahas. Yang pasti transmisinya adalah AT dan fix per malam ini, hari ini IWP tekankan ke sampean. IWP sangat yakin 100% Kawasaki Indonesia akan meluncurkan produk terbarunya. Kawasaki selalu Kawasaki, Kawasaki is Kawasaki, lead don't follow, dan kita tunggu saja gebrakannya yang bikin kita deg-degan selalu. Oke, itu aja update IWP tentang dokumen bocoran terbaru tentang Kawasaki AT yang sedang kita tunggu. Dan kalau teman suka video teman, like, share, dan subscribe. Ojo lali cak sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.